Mereka semua telah kembali ke mansion. Bulan madu telah selesai. Emma, aku merindukanmu. Laura memeluk Emma, begitu ia keluar dari mobil. Saya juga merindukan Anda, nyonyaku. Bagaimana liburan Anda? Menyenangkan. Ada banyak hal yang kami lakukan, pokoknya kami bersenang-senang. Emma melirik Juan yang mendekat. Bagaimana dengan Anda, tuanku? Tidak buruk, balas Juan. Laura menyenggol lengan Juan. Tidak buruk apanya? Kau yang paling menikmati ini. Oh ya, sebelum kembali, aku membeli oleh-oleh di jalan. Laura menatap sebuah mobil, bagikan pada semua orang. Terima kasih, Nyonya. Kami akan menikmatinya, terima kasih. Sebaiknya kau beristirahat dulu, ujar Juan. Bagaimana denganmu? Tanya Laura. Masih ada yang harus aku urus, sebentar saja kok. Baiklah, jangan lupa istirahat. Juan mengecup kening Laura. Tentu. Laura masuk ke dalam, diikuti Gina yang setengah mengantuk. Kalian semua, kembalilah, ujar Juan pada para pelayan yang langsung mengikuti perintah. Hanya tersisa Emma di sana. Apa tuan kecil tidak kemari? Tanya Emma. Dia langsung kabur setelah turun dari pesawat. Wajah Emma penuh kekhawatiran. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tak usah khawatir, Brian bisa menjaga dirinya sendiri, dan aku yakin tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Saya dengar, wanita itu sangat berbahaya. Bagaimana jika dia benar-benar menjatuhkan tuan kecil? Emma. Juan menggenggam tangan Emma, kau terlalu banyak memikirkan sesuatu yang buruk. Bukannya kau sendiri sudah tahu, kalau selama ini, Brian adalah orang terkuat dalam dunia kita? Juan tak bisa menyangkal perkataannya sendiri, karena semua itu memang benar. Dirinya sering disebut sebagai mafia terkuat, namun jika dibandingkan dengan kecerdikan dan kekuatan Brian, dia masih di bawahnya. Tentu saja, kenyataan ini hanya diketahui oleh beberapa orang, seperti Juan, Charlene Ran, Bianca Ran, dan Hans. Sebaiknya kau beristirahat. Juan memberikan Emma sebuah tas, ini kue krim dengan kacang. Kesukaanmu kan? Terima kasih, tuanku. Juan melirik Hans. Antar Emma kembali ke kamarnya, lalu kau bisa beristirahat. Baik, Tuan Shirley. Hans melaksanakan perintah tersebut. Tak lama kemudian, Juan kembali ke kamarnya, ia tak menemukan Laura di sana, jadi dia pergi ke kamar Laura. Istrinya sedang bermain game online, sambil rebahan santai di ranjang. Oh, kemarilah. Laura menepuk tempat di sebelahnya. Juan mendekati Laura. Kau harus istirahat. Ini namanya istirahat, tahu? Laura terkejut saat ia mati dalam game. Ah, sial. Juan langsung merebut ponsel Laura. Ini hanya akan membuatmu semakin stres. Iya sih. Juan meletakkan ponsel Laura di meja, lalu memeluk istrinya. Sekarang kita sudah pulang, aku harus bekerja lagi. Sekarang? Nanti, aku harus pergi ke markas besar. Laura bersemangat. Aku mau ikut. Tempat itu menyesakkan, bahkan untuk diriku. Kau bisa tidak nyaman. Tidak apa-apa, daripada aku terus terkurung di sini. Aku tidak mengurungmu. Laura cemberut. Kau tidak mengizinkanku keluar tanpamu, kau bahkan membatasi pergerakanku di sini dengan tak mengizinkanku memasuki beberapa tempat. Yang aku lakukan hanya bangun, makan, tidur, seperti itu saja seharian. Aku bosan, tahu. Juan mengerti dengan itu. Sebelum memasuki Shirley, Laura tidak pernah memiliki banyak waktu untuk istirahat, karena pekerjaannya. Begitu dia masuk Shirley, tubuh Laura yang terbiasa bergerak ke sana kemari, pasti terkejut karena tidak ada yang bisa dilakukan.
Kenapa kau tidak coba olahraga? Tanya Juan. Aku olahraga setiap hari, kok. Saat kau bekerja, aku menemui Gina, mengajaknya ke ruang gym, lalu berolahraga bersama. Kami juga sering senam. Ho. Juan menyentuh perut Laura, itu menjelaskan kenapa benda ini sangat keras. Apa kau tidak suka? Aku lebih suka dengan perut yang gembul dan imut. Tidak, tidak. Perut keras dan kotak-kotak lebih baik, ini membutuhkan kerja keras. Laura membelai perutnya sendiri. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau lakukan di markas besar? Mencari buku. Buku? Laura mengerutkan dahi. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya, kakek menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri. Tapi aku tidak mengerti isinya, karena bahasa yang digunakan sangat rumit. Kenapa tidak membawa ahli saja? Kakek berpesan, buku itu hanya boleh diperlihatkan pada anggota Shirley atau orang yang sudah kupercayai saja. Kenapa tiba-tiba mencari buku yang bahkan tidak kau ketahui maksudnya? Aku mengingat pesan dari kakekku. Juan memejamkan matanya, jagalah semua orang dengan baik, termasuk dia yang belum menerima kehormatannya. Mendengar itu, Laura langsung berpikir. Belum menerima kehormatan. Aku pikir, ini bisa saja berhubungan dengan isi buku. Lalu bagaimana kau akan memecahkannya? Kau tidak paham maksudnya, kan? Juan tersenyum. Aku kan memilikimu. Apa? Oh. Laura langsung besar kepala. Tentu saja, aku ini memang sangat pintar, dan bisa mengartikan apapun dalam bahasa serumit apapun. Pokoknya kau tenang saja, sayangku. Serahkan semuanya pada Nyonya Shirley yang hebat ini. Sementara itu Brian sampai di sebuah rumah. Ayah, aku pulang. Brian memasuki kamar Ash dengan wajah berbunga-bunga. Melihat itu, Ash langsung menunjukkan tatapan tajam. Berani sekali kau pulang setelah kabur? Tanya Ash. Kabur? Kenapa ayah berkata seperti itu? Aku tidak kabur, aku hanya jalan-jalan berkeliling karena bosan. Lihat ini, aku membeli oleh-oleh yang bagus untuk ayah. Brian memberikan sebuah boneka dengan panjang 40 cm kepada Ash. Boneka itu memiliki bentuk kucing, dan bahannya tidak seperti boneka biasa. Tentu saja, karena boneka itu terbuat dari kulit manusia. Aku akan menerimanya. Ash memberikan boneka itu pada Theo. Brian melirik Charlotte, yang sedari tadi memang ada di sana. Oh, ayah kedatangan tamu. Maaf, aku mengganggu kalian. Duduk, Brian, ujar Ash. Brian langsung duduk di kursi single, sambil terus menunjukkan wajah polos yang tak mengerti apa-apa. Aku akan memperkenalkannya padamu. Charlotte Smith, orang yang akan aku nikahi. Dia akan menjadi ibumu, sekaligus Nyonya Victor yang baru, ujar Ash. Ibu baru? Brian menunjukkan wajah terkejut. Charlotte tersenyum. Aku tahu kalau aku masih banyak kekurangan, tapi aku akan jadi ibu yang baik untukmu, Brian. Brian langsung tersenyum. Itu bagus, aku memang menunggu ayah untuk menikah lagi. Ayah sudah lama sendirian, aku juga pernah merasa ayah kesepian. Ash cukup terguncang dengan jawaban yang tidak pernah dipikirkannya akan keluar dari mulut Brian. Kukira, dia akan menentang, mengingat dia sangat dekat dengan ibunya dulu. Tapi, aku tidak bisa mempercayainya begitu saja, mungkin dia merencanakan sesuatu. Terima kasih banyak karena sudah mendukung pernikahan kami, Brian. Aku sangat senang, aku yakin calon adikmu juga sangat senang. Charlotte mengelus perutnya yang masih datar. Adik? Aku akan punya adik? Kedua mata Brian berbinar. Aku sangat menginginkan adik. Seorang adik perempuan yang manis, jadi aku bisa memanjakan dan menjaganya.
Oh, sayang sekali, Brian. Charlotte tertawa kecil, kupikir ini akan menjadi anak laki-laki. Brian mengangguk. Tidak masalah, perempuan atau laki-laki itu sama saja, aku akan menjaga mereka dengan baik. Ayah, bisakah aku memberi namanya nanti? Boleh, ya. Apa-apaan? Ash benar-benar heran, karena Brian sampai merengek begitu. Kita bisa membahasnya bersama-sama. Brian cemberut. Yah, baiklah. Brian berdiri. Kalau begitu, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Silahkan nikmati waktu kalian. Setelah kepergian Brian, senyum Charlotte langsung luntur. Brian bukan seseorang yang mudah dimengerti, ya. Makanya, ku bilang kau harus berhati-hati padanya. Jika kau berjalan-jalan, minimal ada 3 orang bersamamu, jadi Brian tidak akan bisa menyentuhmu. Sayang, kau tenang saja. Charlotte menyentuh tangan Ash, bagaimanapun juga, aku akan menjadi ibunya. Aku harus bersikap baik kepadanya. Siapa tahu, aku bisa mengubah sikapnya, kan? Itu hal yang mustahil. Tidak, jika itu aku. Kau percaya padaku, kan? Ash menghela nafas. Baiklah, lakukan apapun, tapi jika terjadi sesuatu, kau harus cepat-cepat mengatakannya kepadaku. Terima kasih banyak, sayang. Sepanjang perjalanan, Brian bisa merasakan tatapan para pengawal yang sedang berjaga mengarah kepadanya. Meski jarang berada di mansion, Brian tahu betul kalau semua pengawal telah dipecat dan diganti yang baru. Tidak, mungkin saja mereka semua dihabisi. Apa yang membuat ayah sampai mengganti semua pengawal yang sudah bekerja lama? Brian menahan senyumnya. Dia memang bodoh. Cinta bisa mengalahkan segalanya. Brian memasuki kamar, menguncinya dari dalam. Ia langsung menuju balkon. Apa kau menunggu lama, Honey? Itu adalah Cecilia, yang diam-diam membuntuti Brian saat pria itu pergi. Kau lamban. Cecilia mendorong Brian, kemudian masuk ke dalam. Ia memeriksa kamar Brian dengan wajah tak tertarik. Apa ini sungguh kamarmu? Iya. Terlihat sangat menyedihkan. Aku tahu, makanya aku tidak suka berada di sini. Cecilia duduk di tepi ranjang. Bagaimana ibu barumu? Dia terlihat jahat. Orang jahat menyebut orang lain jahat. Brian tertawa. Habisnya, dia benar-benar terlihat seperti ibu tiri di dongeng Cinderella. Apalagi dia membawa 2 orang anaknya di sini. Cecilia jadi membayangkan itu. Brian menjadi Cinderella yang diperlakukan semena-mena. Tidak cocok. Aku yakin, Cinderella akan membantai ibu tirinya. Hahaha, kau membayangkannya terlalu jauh. Cecilia memeriksa pesan masuk dari ponselnya. Charlotte Smith dan Ash bertemu di kasino untuk pertama kalinya. Saat itu Charlotte sedang memainkan sebuah permainan, bersama Ash dan beberapa orang lainnya. Ash terkesan karena Charlotte mampu memenangkan permainan dengan baik. Sejak saat itu, mereka sering bertemu karena kebetulan, dan mulai menjalin hubungan diam-diam. Kebetulan. Brian tersenyum, ayah sangat bodoh. Kau masih memanggilnya ayah, saat kita hanya berdua. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, panggilan ayah adalah iblis untukku, jadi tidak masalah. Lalu, soal putri pertama Charlotte. Dia tidak mengungkit soal anak itu. Padahal, aku ingin melihatnya sekarang. Dia belum dibawa kemari, nampaknya Charlotte belum membujuk Ash. Tidak ada alasan untuk ayah menolaknya. Seorang gadis di keluarga adalah aset berharga untuk dijual kepada keluarga lain nantinya. Kebanyakan wanita yang lahir dari keluarga mafia atau kelas atas pasti dibesarkan dengan penuh hati-hati untuk menjaga kecantikan dan nilainya. Karena mereka akan menjadi barang dagangan
dengan dinikahkan kepada keluarga lain untuk menjalin ikatan kuat. Tidak jarang, sebuah keluarga menjual anak gadis mereka pada pria dengan jarak umur lebih dari 30 tahun. Semua ini didasari atas kekuasaan dan uang. Kerakusan manusia memang tidak ada habisnya, ujar Cecilia. Dulu, Cecilia juga dijual oleh keluarganya sendiri. Keluarga yang ia cintai, sekaligus orang-orang yang mencintainya. Namun, mereka tak memiliki pilihan lain, karena situasi yang begitu genting. Cecilia yang masih berumur 7 tahun, hendak dijual pada seorang pria pedofil yang memiliki kekuasaan besar. Yang lebih menyedihkan, Cecilia sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya akan dijual. Dia hanya memakan kue dengan gembira, di sebelah ibu dan saudara laki-lakinya yang menangis. Untungnya, semua itu tidak terjadi karena Jordan lebih dulu melamarnya sebagai tunangan Brian. Cecilia ingat dengan jelas, sosok pria dengan senyuman lembut di wajahnya yang keriput, pria yang menyentuh kepalanya dengan hangat, dan memperlakukannya seperti cucu sendiri. "Apa kau mengingat kakek?" tanya Brian. Aku terus mengingatnya akhir-akhir ini. Aku juga, dia datang ke mimpiku. Tapi dia jadi lebih muda, sampai sanggup menggendongku di punggungnya. Setidaknya, dia sudah tenang sekarang. Cecilia mendapatkan panggilan masuk dari Juan. "Halo. Datang ke markas. Ajak Brian sekalian." Cecilia menatap Brian. "Baiklah. Ada apa?" tanya Brian, saat telepon dimatikan. "Entahlah, yang pasti kita harus pergi," ucap Cecilia kemudian pergi. Di mansion Laura kesal, karena Juan malah meninggalkannya. Pria itu telah berangkat ke markas 1 jam yang lalu, saat ia masih tertidur lelap. "Tuan bilang, beliau tidak mau mengganggu Anda," ujar Emma. "Tetap saja, aku kan mau ke sana. Tuan berpesan, jika Anda ingin pergi, Anda boleh pergi. Beliau telah menyiapkan seseorang untuk mengantar." "Sungguh? Ayo." Emma melirik Gina. "Tolong ya, Nona Abigail." "Cih, kupikir siapa?" Laura berdecak. "Kau pikir aku mau datang ke tempat menyesakkan yang dipenuhi pria-pria jelek?" Gina ikut berdecak. Emma menyiapkan Laura. Wanita itu menggunakan setelan formal dengan celana panjang dan jas berwarna peach, sepatu tanpa hak, dan rambut yang dikuncir kuda. Setelah siap, mereka berangkat menuju markas besar Shirley. Laura tak begitu heran, saat melihat 5 mobil lain melaju bersama mereka. Isinya adalah para pasukan khusus Shirley, yang ditugaskan menjaga Laura selama perjalanan. Sekitar 2 jam, mereka akhirnya tiba di markas besar Shirley. Tempatnya berada di tengah hutan, dengan medan yang sulit dilalui. Mobil mengalami banyak guncangan, dan sempat naik turun bukit. Markas ini digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, barang dagangan, pelatihan para pasukan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan luas Shirley. "Kalian tidak berniat masuk denganku, kan?" tanya Laura pada semua pasukan khusus yang keluar dari mobil. "Ini adalah tugas kami untuk mengawal Anda, Nyonya." Laura menghela nafas. "Aku malah kesal, kalau terlalu banyak yang mengikuti. Gina saja sudah cukup bagiku. Kalian boleh berkeliling atau tetap berada di sini. Lagian, nantinya, aku akan bertemu dengan Juan." "Ini perintah, Iho." "Baik, Nyonya." Laura sempat dicegat saat hendak memasuki bangunan. "Tidak ada sembarangan orang yang boleh memasuki tempat ini," ujar salah seorang pengawal dengan wajah garang. Tunggu." Rekan pria itu menghentikannya, "Beliau ini Nyonya Shirley." "Apa? Maafkan saya, Nyonya." "Tidak apa-apa, kau melakukan tugasmu dengan baik. Tolong katakan pada Juan, kalau aku akan menemuinya," ujar Laura. "Baik."
Pengawal tersebut segera berkomunikasi dengan pengawal lain. Tuan Shirley berpesan, agar Anda menunggu di ruang B umum. Saya akan mengantar Anda. Menunggu di ruang B umum. Saya akan mengantar Anda. Tidak perlu, aku bisa menemukannya sendiri. Sebaiknya, kalian kembali bekerja. Laura bergegas masuk ke dalam, disusul oleh Gina. Hei, Laura. Memang kau tahu, di mana ruangannya? Tidak. Terus kenapa tidak bertanya? Biar kelihatan keren. Gina menekan earpiece yang ia gunakan dengan wajah kesal. Ini Gina Abigail, pengawal pribadi Nyonya. Di mana letak ruang B umum? Belum sempat Gina mendapatkan jawaban, Laura yang dipenuhi rasa penasaran, malah menggeser sebuah pintu yang sedikit terbuka, hingga pintu tersebut terbuka sepenuhnya dan memperlihatkan suasana di dalam sana. Tempat itu adalah ruang pelatihan kelas bawah, tempat orang-orang tanpa pengalaman akan dilatih. Terlihat jelas, puluhan pria yang kebanyakan nampak seperti preman pasar, menatap Laura. Laura. Gina berbisik. Maaf, semuanya. Sepertinya aku salah ruangan. Bisakah aku bertanya, di mana ruang B umum? Tanya Laura dengan ramah. Siapa wanita itu? Dia cantik. Apakah seorang pegawai? Kupikir, dia seorang simpanan. Laura jadi kesal, karena mendengar kata-kata yang dilontarkan secara terang-terangan kepadanya. Hei! Minggir! Laura terkejut dengan seseorang yang muncul di belakangnya. Saat itulah, Laura melihat wajah pria itu dengan jelas. Ia makin terkejut, saat mengetahui siapa orang itu. Elios. Elios, orang yang menjual Laura ke pelelangan budak mengerutkan dahi. Apa aku mengenalmu? Tunggu sebentar. Elios terkejut. Laura Alexa. Mendengar nama, Laura Alexa, disebut, belasan orang di dalam ruangan langsung mendekat. Laura Alexa, sungguh? Jalang sialan itu? Wanita sial yang membuat jariku patah? Orang yang membuatku masuk penjara? Jalang ini? Gina hendak melindungi Laura, namun Laura memberinya isyarat agar diam. Laura telah dikelilingi Elios dan belasan pria dengan tubuh berukuran besar. Laura tak bisa mengingat mereka semua, tapi ia yakin, kalau dirinya pernah berurusan dengan semua orang ini. Wah! Lama tidak bertemu, Jalang. Lihatlah penampilanmu sekarang, kau jadi konglomerat ya? Elios menarik dagu Laura, atau simpanan pria tua. Lepaskan. Laura menepis tangan Elios dari dagunya, tapi pria itu malah mencengkram lengannya dengan kuat. Ini aneh, Laura Alexa yang aku kenal, akan langsung membuat tanganku patah dengan serangan seperti itu. Apa sekarang kau sudah melemah, Elios meledek. Apa kau ingat mereka semua? Mereka adalah orang-orang yang kau rugikan. Aku tidak mengingat sesuatu yang tidak pantas untuk diingat, balas Laura. Omong kosongmu masih sama besarnya seperti dulu. Tapi, apakah kekuatanmu masih sama? Elios menyudutkan Laura di dinding. Melihat bagaimana kau datang kemari, kau pasti ingin menemui para petinggi untuk melayani mereka, kan? Kehidupanmu sangat menyedihkan, tapi itu pantas untukmu. Elios. Laura mendorong dahi Elios, membuat wajah pria itu menjauh. Jangan dekat-dekat, mulutmu bau. Wanita Jalang ini. Elios mengangkat tangannya, bersiap menamparkan Laura. Ada keributan apa ini? Elios dan yang lainnya langsung terkejut, saat pemimpin mereka ada di sana. Itu adalah Juan, dengan Hans di belakangnya. Melihat Laura ada di sana, dengan lengannya yang dicengkram kuat oleh Elios, ia langsung menekuk wajahnya. Tuan Shirley, tolong jangan khawatir. Saya hanya mencoba menyingkirkan Jalang pengganggu ini, ujar Elios. Juan mendekati Elios,
mencengkram tangan pria itu yang menyentuh istrinya dengan kuat. "Singkirkan tangan kotormu dari istriku." "Ah, apa? Istri?" Helios tak percaya itu. Semua orang lantas terkejut, begitu tahu Laura Alexa, kucing jalanan liar yang sering mengganggu kegiatan mereka, kini telah menjadi istri pemimpin Shirley. Tidak mungkin. Helios tak bisa mempercayai ini. "Ah, Anda hanya bercanda, kan? Wanita ini pasti simpanan petinggi lain. Maksud saya, tidak mungkin seorang jaleng rendahan sepertinya bisa menjadi istri orang hebat seperti An." Helios terpental dan berguling beberapa meter, setelah menerima bogem dari Juan. Tubuh Helios bergetar, saat merasakan kekuatan nyata dari pemimpin Shirley. Itu hanya satu pukulan, namun mampu membuatnya terpental sejauh itu. Dengan tubuh yang masih bergetar, Helios menatap Laura yang kini bergelayut manja di lengan Juan. Hal yang tak diduga Helios terjadi, ekspresi ketakutan muncul dari wajah Laura. "Sayang, aku takut," ujar Laura dengan manja. Juan memberi tatapan tajam pada Helios. Saat itu, Helios merasa hidupnya tidak akan bertahan sampai matahari terbenam hari.